Salah satu tugas pemerintah yang juga sekaligus hak dari warga adalah terselenggaranya pelayanan publik. Perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam mewujudkan hal itu, menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan iklim investasi dengan meluncurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan terpadu yang merupakan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPPT atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan Perda Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Proses dengan prosedur untuk mengurus perizinan itu. Iya, Ibu tepat sekali datang ke lembaga kami untuk mengurus perizinan. Untuk sektor dan perizinannya sendiri yang diurus oleh BPPT sebenarnya apa aja nih, Mbak? Iya, jadi kita membidangi 22 sektor perizinan dengan 205 jenis perizinan. Di mana 205 itu berasal dari 22 sektor perizinan. Misalnya, untuk sektornya itu ada sektor perhubungan, tenaga kerjaan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Nah Mbak, untuk persyaratannya sendiri apa saja nih yang harus saya persiapkan? Jadi persyaratan itu kita berbeda-beda tergantung dengan izin apa yang akan dipermohonkan. Untuk persyaratannya itu bisa Ibu lihat di website kami di www.bppt.jabarprov.go.id. Kalau persyaratan saya sudah lengkap, kemudian ini selanjutnya atau tahap selanjutnya apa yang saya harus lakukan? Jadi setelah persyaratannya Ibu lengkapi, sebelum Ibu melakukan pendaftaran di loket pendaftaran, Ibu harus mengambil nomor antriannya terlebih dahulu. Setelah Ibu mengambil nomor antrian, Ibu bisa menunggu di tempat yang telah kami sediakan, dan setelah itu petugas kami akan memanggil nomor antrian Ibu. Setelah nomor antrian Ibu panggil, Ibu bisa menyerahkan permohonannya ke petugas kami untuk petugas kami verifikasi. Verifikasi itu dilakukan untuk mengetahui apakah persyaratan yang Ibu lampirkan itu telah sesuai dengan persyaratan yang kami perlukan. Setelah persyaratan itu kita selesai verifikasi, apabila persyaratan Ibu sudah sesuai dengan persyaratan kami, permohonan Ibu akan kita proses. Namun apabila persyaratannya masih belum lengkap, permohonan Ibu akan kita kembalikan. Setelah persyaratan saya diverifikasi, selanjutnya proses apa yang harus saya lakukan? Setelah berkas Ibu itu kita verifikasi, selanjutnya kita serahkan ke bidang pelayanan untuk kita validasi. Untuk berkas pelayanan perizinan yang kami terima dari bidang administrasi, selanjutnya akan kami proses oleh petugas pengolah yang ada di bidang pelayanan ini, akan disortir sesuai dengan jenis layanan perizinan yang selanjutnya akan disampaikan kepada pengolah perizinan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pertama, memvalidasi apakah berkas permohonan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang kita tetapkan.
Kemudian apabila berkas tersebut sudah sesuai atau sesuai dengan ketentuan yang ada di bidang pelayanan, maka petugas pengolah pelayanan perizinan akan memproses dengan memvalidasi kembali berkas yang kami terima, dan kemudian akan dikategorikan dua, yaitu berkas yang memerlukan kajian teknis dan tidak memerlukan kajian teknis. Pertama, berkas yang tidak memerlukan kajian teknis akan diproses langsung kepada penerbitan naskah perizinan maksud. Kemudian untuk permohonan yang memerlukan kajian teknis, pengolah akan membuat permintaan pertimbangan teknis kepada tim teknis untuk dilakukan kajian selanjutnya. Setelah permohonan pertimbangan teknis diterima oleh tim teknis, maka tim teknis akan melakukan peninjauan lapangan sebagai bahan untuk kajian teknis selanjutnya. Peninjauan lapangan di sini dilaksanakan bersama-sama dengan petugas yang ada di BPPT. Kemudian setelah peninjauan lapangan dimaksud, maka tim teknis akan menyusun hasil kajian tersebut yang dituangkan dalam pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis tersebut menjadi dasar dari pengolah untuk menyusun naskah tersebut, yaitu naskah diterbitkan izin, kemudian ditolak atau ditundanya pelayanan perizinan tersebut. Naskah tersebut kemudian untuk ditandatangani oleh kepala badan, kemudian disampaikan ke bidang administrasi untuk disampaikan kepada pemohon. Bagaimana saya mengetahui sejauh mana proses perizinan saya sudah berjalan? Untuk mengetahui posisi sejauh mana permohonan Ibu sudah diproses, Ibu bisa melihat di website kami. Di situ nanti Ibu bisa melihat rekaman sudah sejauh mana permohonan Ibu diproses. Sebuah perizinan mempunyai posisi penting dalam pembangunan nasional. Perizinan dipergunakan oleh negara dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dipergunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan umum. Perizinan juga dapat berfungsi untuk memberikan kontribusi kepada negara berupa penerimaan pada kas negara dan merupakan dasar atau legalisasi bagi pengusaha dalam menjalankan usaha mereka. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas yang dimiliki. Diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha sehingga akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Nah, sekarang saya sudah paham bagaimana proses pengurusan suatu perizinan. Terima kasih atas informasinya. Begini tadi ya? Iya. Gimana? Berhambat nggak? Enggak nih, kebetulan kan memang saya tadi juga sudah mendapatkan informasi yang sangat lengkap terkait dengan perizinan di BPPT sendiri. Baru pertama kali di sini? Baru pertama nih. Apa yang dijelaskan di proses? Nah, perizinan sendiri. Tapi yang saya ingin tanyakan mungkin Pak, ini sebenarnya perizinan apa saja sih, sektor apa saja yang memang diproses perizinannya di pihak BPPT? Jadi izin banyak ya, yang kaitannya dengan kewenangan provinsi. Misalnya untuk semuanya ada 250 izin, banyak sekali. Ada satu penerapan modal itu 12 perizinan dalam modal, yang 16 itu untuk strategis, yang lainnya umum. Yang diantar semuanya cuma 2 yang distribusi, yaitu perhubungan dan kelautan perikanan. Yang lainnya tidak ada. Tidak sulit tentang hal ini. Jadi cuma ada 2 sektor ya, yang ini ada retribusinya aja gitu, tapi yang lainnya tidak. Tapi setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap seperti ini gitu, memang ini sangat mudah sekali ya Pak ya, terkait dengan proses perizinan sendiri. Izin sangat mudah, nggak sulit. Sulit bagi yang persulit. Sebaiknya kalau izin di BPPT ini datang sendiri,
yang terpelantara rebet. Rebetnya itu apa yang dimaksud kondisi juga ada. Fungsi juga ada, pelayanan juga cukup bagus, dan kami juga ingin meningkatkan yang bagus lagi. Beberapa hal yang perlu kami sikapi, hal-hal yang nanti mungkin banyak hal yang juga kita sikapi bersama-sama dari pemohon maupun kami yang sebagai pelayan. Kotak pelayanan kalau ada miss dan sebagainya boleh pengaduan silakan. Kami melayani semua pengaduan-pengaduan. Tadi juga saya sudah mendapatkan informasi dan tahu bahwa memang ini juga perizinan di PPPT ini sudah setara ISO seperti itu. Ini bisa dijelaskan mungkin Pak? ISO ini cukup bagus dalam waktu kurun dari 5 tahun berdirinya BPPT ini. Kami sudah bisa ber-ISO di 9 perikanan, perhubungan, terus kebinamargaan dan sebagainya, ada 9 badan yang ikut membantu dalam konteks ISO, termasuk juga daerah irigasi, pendidikan, peternakan itu. Dan yang saya perhatikan itu dari keberhasilan baru 9 dari 22 ini mempertahankannya, karena juga berkaitan juga dengan perilaku orang, berperilaku masyarakat, berperilaku juga aparaturnya. Sinergis enggak perilaku aparaturnya, petugasnya dengan masyarakat? Maukah masyarakat juga bersinergis dengan pemerintahan? Kalau mau, welcome. Dan kami pun juga membuka hal-hal yang lebih bagus lagi. Ini dia yang memang setara dengan ISO itu tadi gitu kan. Tapi kalau saya lihat kan memang ini juga kantornya juga di Bandung. Kemudian juga mungkin ada saudara saya ataupun teman-teman saya yang ingin membuka usaha juga. Kemudian juga mereka ada di luar kota. Ini bagaimana Pak proses perizinannya? Kami sudah berusaha merapat mendekatkan situasi atau proses pelayanan baru mencapai masuk ke pemerintahan yang ada di badan proses wilayah, yaitu ada 4 di wilayah Cirebon, Bogor, Purwakarta, dan Garut untuk wilayah Tenggara Timur. Nah, ini adalah salah satu proses untuk percepatan, dan juga ada juga unit mobil pelayanan. Unit pelayanan ini juga sangat membantu apabila nanti berkaitan dengan misalnya perikanan, data dan sebagainya, termasuk juga dijadwalkan keliling. Karena model izin kendaraan itu yang antar kota dalam provinsi, antar provinsi dengan provinsi, milik mana provinsi. Dan mereka itu, kalau kata orang ini barabe, rebet katanya ya, jauh, macet. Kami pun sedang berpikir sekarang ke arah ke depan, bagaimana yang online ini. Nah, ini juga mudah-mudahan 2014 ya, kurun waktu bulan 4 atau bulan 6, online ini sudah kita ready ya. Jadi yang di Cirebon, kemudian juga beberapa kota lainnya juga ini tidak perlu khawatir ya, karena sudah ada tempat-tempatnya juga gitu kan. Aduh Pak, maaf nih, tadi saya ada yang sempat kelewat gitu. Ini saya masih bingung proses pembayarannya sendiri. Tadi kan sudah disebutkan ada 2 sektor yang memang ini ada retribusinya. Tapi saya belum jelas nih retribusinya bayarnya berapa, bagaimana proses pembayarannya, bayarnya ke siapa nih Pak? Seperti saya katakan tadi, hanya 2 untuk transportasi, perhubungan, dan perikanan kelautan. Dua-duanya sebetulnya hanya mengikat untuk berproses saja, tidak lepas begitu saja, dan kembali di sini. Di sini juga ada langsung pembayarannya, ada bank-banknya, dan selesai pembayaran juga langsung. Jadi tidak ada yang perlu disusahkan. Oke, berarti izin yang lain itu gratis ya Pak? Gratis ya, jadi nggak perlu pakai calo. Terus juga ini kan memang rugi calo. Rugi ya? Rugi ya. Datang sendiri enak sambil jalan-jalan. Jalan-jalan ke Kota Bandung. Ini sambil ngantri, sambil nyari informasi juga ya tentunya. Nah, jadi nggak perlu pakai calo. Kemudian juga saya udah jelas nih Pak tentang perizinan sendiri. Nah, nanti juga saya terima kasih juga nih Pak untuk waktunya sudah dijelaskan. Saya sekarang sudah paham perizinan. Baik, barangkali apakah puas atau tidak pelayanan kami di sini? Nanti tolong dituangkan dalam itu prosesnya Pak. Puas dan tidak puas. Oke, saya langsung kesana aja. Terima kasih Pak. Apabila kalau tidak lagi, sebelum meninggalkan tempat untuk proses lebih lanjut, ada puas
sesuai atau sesuai. Silakan. Nah, sekarang kan saya udah ngerti nih Pak, bagaimana proses perizinan di BPPT. Nah, nanti saya langsung deh untuk mengurusi dan mempersiapkan persyaratan dan langsung datang ke sini lagi untuk memprosesnya. Terima kasih nih Pak untuk waktunya, saya sudah paham sekarang. Selamat jalan. Kami tunggu Ya. untuk selanjutnya. Terima kasih Pak. Kami mewakili pemerintah Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat yang mengajukan izin untuk mengurus permohonan secara langsung tanpa melalui perantara. Ingat ya, tanpa memberi gravitasi kepada pegawai kami. Dan kami pun senang Anda mengurus perizinan secara langsung. Petugas kami siap melayani Anda semuanya.